Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Semoga rekan-rekan dan hadirin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Terutama dalam mengikuti acara webinar kali ini. Pada masa pandemi seperti ini, seluruh aktivitas pekerjaan kita dibatasi. Terutama aktivitas yang mengandung perkumpulan seperti acara training dan seminar. Oleh karena itu, kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang automation selalu menyesuaikan dan beradaptasi pada kondisi apapun. Kita tetap menyelenggarakan acara seperti training dan seminar secara online. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fathul Bari. Saya merupakan engineering dari PT Sarana Trimitra Solusindo Pratama yang concern pada bidang drive solution. Pada webinar kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Soft Starter Mototronic. Pada webinar kali ini pun akan dibagi dua sesi. Yang pertama sesi untuk materi dan yang kedua sesi tanya jawab. Dan apabila rekan-rekan dan hadirin ada yang ingin ditanyakan, harap dicatat terlebih dahulu. Setelah itu akan ditanyakan pada sesi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari starting motor induksi. Starting motor induksi adalah metode menjalankan motor pertama kali dengan cara mengubah energi elektrik menjadi energi mekanis yang bertujuan agar arus starting tidak melonjak tinggi dan tegangan atau voltage masih dalam batas toleransi. Selanjutnya, saya akan membahas metode-metode yang sering digunakan di lapangan. Metode-metode starting ini adalah satu, metode direct online, dua, metode star delta, tiga, metode primary resistance, empat, metode auto transformer, dan lima, metode inverter atau yang sering dikenal adalah VFD, yaitu variable speed atau frekuensi drive. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan apa sih yang sering timbul pada saat starting awal. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul. Yang pertama adalah motor current, yang kedua adalah motor torsi, yang ketiga adalah motor protection, yang keempat adalah efek mekanikal, dan yang kelima adalah efek elektrikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail permasalahan-permasalahan yang tadi sebelumnya saya bahas. Yang pertama adalah motor current. Motor current atau kondisi ampere saat starting adalah pada saat starting awal, kondisi ampere melonjak tinggi. Itu dari 7 kali nominal sampai dengan 10 kali arus nominal motor. Hal ini dapat mengakibatkan slip maksimum pada motor. Permasalahan yang kedua adalah motor torsi atau kondisi torsi saat start. Kondisi torsi saat start itu juga melonjak tinggi, yaitu sekitar 1 sampai dengan 2 kali torsi nominal motor. Hal ini dapat menyebabkan kecepatan tidak dapat diatur dan juga terjadi goncangan atau goyangan yang besar pada motor. Permasalahan yang berikutnya adalah motor protection. Pada saat start, terjadi lonjakan yang tinggi pada arus dan juga torsinya, sehingga motor perlu diberi proteksi dan
keamanan agar motor tidak cepat rusak. Permasalahan berikutnya adalah efek mekanikal atau kerusakan mekanikal. Hal ini terjadi dikarenakan dampak mendadak saat start yang diakibatkan oleh akselerasi yang mengakibatkan komponen aus seperti belt, puli, gearbox, dan juga bearing. Hal ini akan mengakibatkan komponen-komponen mekanik mempunyai umur atau lifetime yang tidak begitu lama. Selanjutnya, permasalahan yang berikutnya adalah efek elektrikal atau kerusakan efek elektrikal. Hal ini dikarenakan dampak mendadak saat start. Itu terjadi lonjakan yang tinggi pada arus dan penurunan tegangan pada panel distribusinya. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada kontaktor, yang kedua motor induction, yang ketiga komponen-komponen elektrikal. Selanjutnya, pada saat pertama kali starting motor induksi, safety pada motor perlu diperhatikan. Hal ini untuk menghindari beberapa kerusakan pada motor induksi, perangkat elektronik, dan juga komponen elektrik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai safety factor pada saat starting motor induksi. Yang pertama adalah proteksi motor terhadap overload. Hal ini dikarenakan arus melebihi batas arus maksimum pada motor. Jika tidak ada proteksi ini, akan terjadi kerusakan pada motor. Selanjutnya, proteksi motor terhadap under voltage. Hal ini dikarenakan besaran tegangan lebih rendah dibandingkan pada tegangan distribusinya. Hal ini akan menyebabkan motor akan off atau mati pada saat tegangan turun dan juga sangat-sangat mengganggu proses produksi. Selanjutnya, proteksi motor terhadap fase failure. Proteksi motor terhadap fase failure ini terjadi dikarenakan motor kehilangan tegangan pada salah satu fasanya. Hal ini akan mengakibatkan guncangan yang besar pada motor dan juga mengakibatkan kerusakan pada motor itu sendiri. Selanjutnya, kontrol torque. Pada saat starting awal, torsi melonjak tinggi, yaitu sekitar 1 sampai dengan 2 nominal torsi motor, sehingga diperlukan inersia yang tinggi agar motor halus pada saat starting awal. Selanjutnya, safety factor untuk kontrol rush current. Hal ini diperlukan pada saat starting awal, arus akan sangat melonjak tinggi, yaitu sekitar 7 sampai dengan 10 kali arus nominal motor, sehingga diperlukan akselerasi untuk pengaturan pada beban. Jika tidak ada akselerasi, maka lonjakan arus akan tinggi dan juga akan mengakibatkan penurunan tegangan pada power distribusinya. Selanjutnya, soft starting untuk mechanical protection. Pada saat starting awal, motor akan berguncang keras atau bergetar keras. Hal ini akan mengakibatkan keausan pada komponen-komponen mekanikal. Soft starting mechanical ini diperlukan untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan pada komponen utama mekanikal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa metode starting yang dipakai untuk menjalankan sebuah motor induksi. Yang pertama adalah metode starting direct online. Metode ini dijalankan atau switch on langsung dari sumber tegangan ke motor induksi sesuai dengan nominal motor. Metode ini mempunyai fitur dan keunggulan, mempunyai ampere dan torsi awal yang tinggi,
starting awal yang cepat, biaya yang rendah, dan juga mempunyai kapasitas starting kurang dari 5 kW. Selanjutnya, metode starting yang berikutnya adalah metode starting star delta. Metode ini dijalankan melalui rangkaian star delta pada motor induksi, di mana pada saat start, rangkaian terhubung secara start, kemudian berubah menjadi delta. Rangkaian ini mempunyai fitur-fitur seperti dapat mereduksi ampere, torsi lebih rendah dibanding direct online, start time lebih panjang dibanding direct online, serta kapasitas 55 kW sampai dengan 15 kW. Selanjutnya, metode starting yang berikutnya adalah primary resistance. Metode starting ini dijalankan dengan cara menurunkan tegangan pada motor induksi yang berupa tahanan pada stator motor. Metode ini mempunyai fitur dan keunggulan seperti dapat mereduksi ampere, starting torsi lebih rendah dibanding Dol dan Star Delta, start time lebih panjang dibanding direct online dan Star Delta, serta mempunyai kapasitas starting dari 5,5 kW sampai dengan 22 kW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan starting motor yang berikutnya. Metode starting berikutnya adalah metode auto transformer. Metode auto transformer ini dijalankan melalui tap sekunder pada auto transformer. Selanjutnya, tap sekunder itu akan dilepas apabila motor sudah mencapai arus maksimum dan langsung bypass ke tegangan normal. Adapun spesifikasinya adalah dapat mereduksi ampere starting, torsi lebih rendah dibanding direct online dan Star Delta serta primary resistance, start time lebih panjang dibanding direct online, Star Delta dan primary resistance, serta mempunyai kapasitas dari 30 kW ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode starting berikutnya, yaitu variable frequency drive atau kita sebut dengan inverter. Metode ini dijalankan dengan merubah tegangan menjadi frekuensi. Ini bisa dilihat dari gambar ini. Apabila frekuensi dinaikkan, maka speed juga akan naik. Dan apabila frekuensi itu diturunkan, speed juga akan turun. Metode ini mempunyai fitur dan keunggulan seperti pemasangan yang mudah, frekuensi dapat diatur dan disetting, dapat mereduksi ampere, energi saving, mempunyai protection motor under overload, underload, dan overcurrent, mempunyai kontrol CPU, soft starting, menghemat energi, dynamic torsi controller, dapat memonitor ampere dan volt, starting dari 0,4 kW sampai dengan 600 kW pada low voltage. Metode starting yang berikutnya adalah soft starter. Soft starter ini dijalankan oleh SCR dengan merubah atau mereduksi tegangan dari tegangan yang kita inginkan menjadi tegangan yang lebih besar, sehingga dapat mengatur kecepatan motor. Kecepatan motor ini diatur oleh SCR. Metode soft starter ini mempunyai
spesifikasi, fitur, dan aplikasi seperti sebagai berikut. Dia mempunyai pemasangan yang mudah, dapat diatur acceleration-nya, dapat mereduksi ampere, energy saving, mempunyai protection pada overload, underload, dan overcurrent. Selanjutnya mempunyai CPU controller, dapat soft starting, mempunyai dynamic torsi controller, dapat memonitor ampere, volts, dan yang lain sebagainya. Starting mulai dari 1,1 kW sampai dengan 1200 kW pada tegangan rendah. Baik, sebelum saya menjelaskan produk soft starter mengenai tipe-tipenya dan juga spesifikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu historical dari produk soft starter Mototronic ini. Produk soft starter Mototronic ini adalah produk buatan Amerika yang dibuat pada tahun 1960 dengan nama Pacetronic. Kemudian pada tahun 1982 berganti nama menjadi Mototronic. Kemudian Mototronic ini mengembangkan sayap ke negara Korea Selatan. Pada tahun 1982. Kemudian untuk soft starter Mototronic ini menjadi satu-satunya perusahaan yang membuat dan memproduksi 3 pas digital untuk soft starter. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang line up yang ada pada soft starter. Yang pertama adalah medium voltage atau kita kenal dengan medium voltage soft starter, yaitu tipenya MVC series. Yang kedua adalah low voltage soft starter atau yang kita biasa sebut adalah VMX series. Berikutnya, soft starter medium voltage ini mempunyai tipe MVC4. Kita bisa lihat MVC4 dengan kapasitas daya 1 sampai dengan 15 kV dan range ampere yaitu 1000 ampere. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan pada medium voltage soft starter ini adalah aplikasi-aplikasi yang besar, yaitu aplikasi untuk pompa, blower, fan, kompresor, kemudian ada aplikasi chillers, ada aplikasi proses machinery, ada aplikasi general power dan mobile equipment, dan yang terakhir adalah aplikasi special motor for application. Berikutnya saya akan menjelaskan line up atau jenis produk pada low voltage soft starter atau yang kita bisa sebut VMX series. Pada VMX series ini mempunyai 2 line up, yaitu S atau soft starter VMX heavy duty rating yang berstandar ANSI, American National Standard Institute, dan yang kedua adalah soft starter VMX light medium duty rating, yaitu dengan standar IEC. Dan produk yang kita pasarkan saat ini adalah produk yang light medium duty rating. Oke, saya akan menjelaskan low voltage soft starter untuk VMX series yang kita pasarkan ada 3, yaitu yang pertama adalah VMX Synergy atau VMX SGY. Untuk tampilannya seperti ini, dia ada tampilan sudah touchscreen untuk men-setting dan mengoperasikannya dari touchscreen ini. Dan produk yang kedua adalah tipe VMX Agility atau AGY. Kita lihat di sini untuk men-settingnya yaitu dengan keypad. Yang ketiga adalah VMX PFA. VMX PFA ini dikhususkan untuk aplikasi-aplikasi yang berkapasitas kecil. Kemudian saya akan menjelaskan aplikasi tipe VMX Synergy, fitur dan speknya. VMX Synergy ini diperuntukkan untuk aplikasi yang saving energi, karena dia sudah ada fitur IERS atau Intelligent Energy Recovery System.
fitur yang kedua adalah dia mempunyai 3 SCR. Dia sudah mempunyai 3 SCR. Untuk range spesifikasi tegangan, VMX Synergy ini mempunyai range tegangan dari 200 volt sampai dengan 400 volt AC, dan range ampere yaitu 17 sampai dengan 477 ampere. Kemudian untuk kapasitas daya yaitu 10 sampai dengan 400 horsepower. Selanjutnya saya akan membahas sistem atau fitur yang andalan untuk tipe VMX Synergy atau SGY, yaitu fitur IERS atau Intelligent Energy Recovery System. Intelligent Energy Recovery System ini berfungsi untuk menyuplai arus dan tegangan sesuai dengan kondisi beban. Untuk cara kerjanya saya akan menjelaskan. Ketika beban ini 100% atau full load, sistem yang bekerja adalah bypass to contactor. Ini kita bisa lihat, bypass to contactor. Dan apabila beban itu turun sesuai dengan settingan yang kita inginkan sebesar 80%, sistem akan berubah dari bypass to contactor menjadi sistem SCR. Ini kita bisa lihat sistem SCR. Nah, dengan sistem SCR ini bisa berfungsi untuk menurunkan tegangan dan ampere sesuai dengan kondisi beban. Perlu saya ingatkan juga, untuk aplikasi ini diperuntukkan untuk aplikasi yang bersifat beban yang bersifat variabel atau fluktuatif. Karena untuk beban fluktuatif ini kita bisa memakai sistem IERS, tetapi untuk beban yang konstan, fungsi IERS ini tidak bisa berfungsi. Kemudian untuk fitur yang kedua adalah in delta wire connection atau 6 wire connection. Kemudian fitur yang berikutnya adalah dia sudah built-in RS485 Modbus protokol komunikasinya. Standar duty ratingnya atau trip class dia ada di 10, 20 dan 30. Sudah built-in data logging record juga dan sudah full automatic setup juga. Full automatic setup di sini adalah settingan secara otomatis. Nah, untuk VMX Synergy ini mempunyai 42 settingan aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi itu adalah seperti pompa, fan, blower, crusher, dan lain sebagainya. Seperti cara kerjanya adalah apabila kita setting aplikasi blower, otomatis dia akan tersetting ampere, tegangan, current limit, overload secara otomatis. Cara kerjanya seperti itu. Baik, untuk aplikasi produk VMX Synergy ini dapat dipakai pada aplikasi-aplikasi seperti conveyor, aplikasi pompa, aplikasi fan, aplikasi kompresor, dan yang terakhir adalah aplikasi crusher. Berikutnya produk yang kedua adalah VMX Agility atau AGY. VMX Agility atau AGY ini diperuntukkan untuk aplikasi tipe general yang berkapasitas besar, yaitu maksimum 350 horsepower. Fiturnya adalah dia sudah mempunyai 2 SCR. Untuk range kapasitas tegangan dari 200 sampai 600 volt AC. Kapasitas ampere atau range ampere yaitu 17 sampai dengan 361 ampere, dan kapasitas dayanya dari 3 sampai 350 HP. Untuk fitur berikutnya dia sudah built-in Modbus communication. Trip class ada di 10, 20 dan 30, dan sudah internal bypass control supply. Untuk tipe VMX Agility ini dia juga sudah mempunyai aplikasi yang bisa disetting secara otomatis.
Kalau untuk VMX Agility ini mempunyai 23 aplikasi setting. Kalau tadi VMX Synergy atau AGY mempunyai 42 aplikasi setting. Kalau untuk VMX Agility ini mempunyai 23 aplikasi setting. Kemudian untuk aplikasi yang dipakai pada tipe VMX Agility ini ada beberapa aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi conveyor, yang kedua adalah aplikasi pompa, yang ketiga adalah aplikasi fan, berikutnya ada aplikasi kompresor, dan yang terakhir adalah aplikasi crusher. Untuk produk yang berikutnya adalah VMX PFA. VMX PFA ini diperuntukkan untuk aplikasi yang berkapasitas kecil, yaitu maksimum 20 HP. Untuk fitur-fitur VMX PFA ini, dia sudah mempunyai 2 SCR dan spesifikasinya adalah untuk range tegangan dari 230 sampai dengan 460 volt AC, range ampernya 1 sampai 28 ampere, dan untuk kapasitas dayanya ada pada 1,5 sampai dengan 20 HP. Untuk fitur berikutnya adalah mempunyai trip class 10. Trip class 10 hanya satu, trip classnya itu trip class 10. Untuk penyetingan kita bisa lihat di sini, dia tidak seperti VMX Synergy dan AGY yang bisa disetting otomatis. Kalau untuk VMX PFA ini disetting secara manual. Kita bisa lihat di gambar ini. Oke, untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan pada VMX PFA ini adalah aplikasi-aplikasi sebagai berikut: aplikasi conveyor, aplikasi pompa, kemudian ada aplikasi fan, berikutnya ada aplikasi kompresor. Baik, untuk keunggulan soft starter Mototronic dibandingkan soft starter tipe lain atau metode-metode starting lain, saya akan menjelaskan keunggulan-keunggulannya. Yang pertama adalah untuk range kapasitas daya. Soft starter kita memiliki variasi kapasitas, yaitu dari 1 sampai dengan 1200 horsepower. Kemudian soft starter kita sudah mempunyai fitur IERS, Intelligent Energy Recovery System. Kemudian kita juga mempunyai fitur in delta atau 6 wire connection. Yang berikutnya, untuk efisiensi terhadap sistem starting konvensional kita juga sangat tinggi sekali, yaitu sekitar 99% dibandingkan sistem direct online, star delta, primary resistance, dan auto transformer. Untuk efisiensi terhadap inverter itu juga sangat tinggi, yaitu sekitaran 80% efisiensinya terhadap inverter. Kemudian yang menarik di sini adalah untuk harmonik. Harmonik ini soft starter memiliki 0% harmonik, sangat kecil sekali dibandingkan dengan VFD atau inverter. Untuk harga, soft starter ini sangat murah dibandingkan dengan VFD atau inverter. Tentunya untuk break even point pun lebih cepat BEP dibandingkan dengan sistem inverter atau VFD. Untuk efisiensi terhadap sistem konvensional, soft starter itu memiliki efisiensi sebesar 50%. Hal ini bisa dilihat pada gambar ini. Kita bisa lihat konvensional memakai beberapa komponen elektrik seperti kontaktor banyak sekali, itu sangat memakan space tempat di panel. Kalau kita bandingkan dengan soft starter, ini untuk panel ini hanya memerlukan soft starter dan tentunya ada juga paling circuit breaker. Oke, sedikit kita flashback ke belakang. Ada beberapa keunggulan-keunggulan yang terdapat pada soft starter Mototronic dibandingkan metode-metode starting lain. Saya akan membahasnya. Yang pertama adalah produk soft starter Mototronic adalah buatan Amerika yang diassembling di Korea. Itu sangat rekomendasi sekali untuk aplikasi-aplikasi yang ada di lapangan. Yang kedua adalah range kapasitas daya itu sangat bervariasi dari 1 sampai dengan 1200 horsepower. Yang ketiga, fitur atau spesifikasi kita sangat
ada fitur andalan yaitu IERS, Intelligent Energy Recovery System, sudah ada juga in-delta atau 6-wire connection, dan built-in komunikasi RS485, kemudian sudah automatic full setup. Kemudian keunggulan yang berikutnya adalah untuk sistem untuk efisiensi. Efisiensi itu untuk terhadap sistem konvensional seperti DAWL, Star Delta, Primary Resistant, dan Auto Transformer kita sangat tinggi, yaitu sekitaran 99% terhadap sistem konvensional biasa. Untuk efisiensi terhadap inverter kita juga memiliki keunggulan 80%. Kemudian yang lebih menarik yang tadi saya bahas yaitu untuk masalah harmonik, soft starter memiliki 0% harmonik dibandingkan lebih kecil dibandingkan inverter, karena inverter itu memiliki harmonik sebesar 40%. Itu sangat-sangat kecil sekali harmoniknya untuk soft starter. Kemudian untuk masalah harga itu untuk soft starter lebih murah dibandingkan dengan tipe metode starting inverter. Kemudian untuk BEP-nya atau break even point-nya, soft starter itu lebih cepat BEP dibandingkan dengan sistem starting inverter atau VFD. Oke, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.